We got history. Got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could have happened or what could have been. Ini saya akan menjelaskan mengenai sistem saraf. Sistem saraf dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf otonom. Pun obat-obat yang bekerja dalam sistem saraf pusat. Yang pertama, analgetik antipiretik. Analgetik dibagi menjadi dua, yaitu narkotik dan non-narkotik. Mekanisme narkotik yaitu mempunyai nyeri dan menimbulkan euforia dengan berikatan pada reseptor narkotik di otak. Contoh obat: morfin, meladon, mepridin, fentanyl, dan fentanyl. Efek samping: konstipasi, depresi pernapasan. Yang berikut mekanisme dari non-narkotika. Mekanisme menghambat enzim sikloksigenase dalam rangka menelan sintesis prostaglandin yang berperan dalam stimulun nyeri dan demam. Contoh obat: aspirin, paracetamol, ibuprofen, asam mefenamat, indometarin, fenilbutason, piroxicon. Efek samping: kerusakan lambung, kerusakan darah, kerusakan ginjal dan hati. Yang kedua, hipnotik sedatif. Hipnotik sedatif terdiri dari 3 golongan. Yang pertama, barbiturat. Mekanisme barbiturat menekan sistem saraf pusat dengan meningkatkan GABA. Contoh obat: long acting fenobarbital, short acting amobarbital, pentobarbital, secobarbital. Efek samping: sulit konsentrasi, gangguan berbicara, penurunan kesadaran. Yang kedua, benzodiazepam. Mekanisme meningkatkan aktivitas GABA. Contoh: long action flurazepam, intermediate acting temazepam, lorazepam, short acting triazolam, estazolam. Efek samping: palpitasi, akathisia, kejang. Yang ketiga, golongan lain. Contoh obat: DMP, ketamin, antihistamin, atau difenhidramin. Efek samping: palpitasi. Stimulansia. Mekanisme meningkatkan norepinefrin yang ada di otak, merangsang kerja sistem simpatik. Contoh obat stimulansia sedang yaitu kafein, efedrin, nikotin. Stimulan kuat: amfetamin dan kokain. Efek samping: insomnia, meningkatkan denyut jantung, suhu tubuh dan tekanan darah. Yang keempat, anestesi. Anestesi dibagi menjadi dua, yaitu anestesi lokal dan anestesi umum. Anestesi umum dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu anestesi inhalasi dan anestesi intravena. Mekanisme anestesi inhalasi yaitu memblokir penerusan impuls dengan cara mencegah kenaikan permeabilitas membran sel terhadap ion-ion natrium yang diperlukan oleh saraf. Contoh obat: halotan, etrane, forare, suprane. Efek samping: hipotensi, somnolens, peningkatan batuk. Yang kedua, anestesi intravena yaitu diberikan pada awal anestesi. Contoh obat: barbitural, benzodiazepam, apoid. Efek samping: hipotensi, tekanan otot. Yang berikut anestesi lokal. Mekanisme mengganggu fungsi semua organ-organ, proses konduksi, impuls-impuls. Contoh: kokain, prokain, mepivaksin, lidokain, chinhokain, bensil alkohol. Efek samping: penglihatan kabur, kedutan pada jaringan otot. Yang kelima, psikofarmaka dibagi menjadi 4 golongan. Golongan pertama, MDMA, LSD, meskalin. Golongan kedua, amfetamin, metaqualon. Golongan ketiga, amobarbital, pentobarbital, flunitrazepam. Golongan keempat, diazepam, clobazepam, nitrazepam.
Mekanisme kerja psikofarmaka masuk ke dalam CS, sentral cerebrospina, di mana obat-obat itu melakukan kegiatannya terhadap saraf otak. Efek samping psikofarmaka, gejala ekstrapiramidal. 6. Antidepresif. Mekanisme kerja menghambat reuptake aminergic neurotransmitter, menghambat penghancuran oleh enzim monoamine oksida sehingga terjadi peningkatan jumlah aminergic neurotransmitter presinaps neuron di SSP. Contoh obat trisiklik yaitu amitriptyline HCl, SSRI yaitu fluvoxamine fluoxetine, MAO yaitu moclobemide, atipikal yaitu mianserin trazone HCl. Efek samping sedasi, perubahan EKG, sinus, takikardi, hipotensi, mulut kering. Yang ketujuh, antiepilepsi. Mekanisme kerja meningkatkan kadar GABA, memperkuat dan menyerupai aksi GABA pada reseptor pos sinaps, serta menghambat kanat natrium dan kalsium. Contoh obat phenobarbital, topiramate, diazepam, carbamazepine, asam valproat, phenytoin. Efek samping, daya ingat berkurang, bicara tidak lancar, ruam kulit, peradangan hati. Yang kedelapan, antipsikotik, yaitu yang pertama antipsikotik tipikal. Mekanisme kerja memblokade dopamin pada reseptor pasca sinaptik neuron di otak, khususnya di sistem limbik dan sistem ekstrapiramidal. Contoh penotiasin, haloperidol, pimoside, perperazin, tioridasin. Efek samping, gangguan ekstrapiramidal. Yang kedua, antipsikotik atipikal. Mekanisme kerja interaksi antara serotonin dan dopamin pada keempat jalur dopamin di otak. Contoh obat sulpiride, clozapine, risperidon, olanzapine, aripiprazol. Berikut sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom dibagi menjadi dua, kolinergik dan adrenergik. Kolinergik dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu agonis kolinergik dan antagonis kolinergik. Agonis kolinergik dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu agonis kolinergik yang bekerja langsung. Mekanisme kerja meniru asetilkolin dengan cara berikatan langsung kolineseptor. Efek samping, nyeri, iritasi pada mata, demam. Contoh obat asetilkolin, betanekol, karbakol. Yang kedua, agonis yang bekerja tidak langsung atau reversibel. Mekanisme kerja berinteraksi secara kompetitif dengan sisi aktif. Efek samping, produksi air liur berlebih, keringat berlebih, sulit nafas. Contoh endoforiam, neostigmin, fisostiamin. Yang berikut agonis yang bekerja tidak langsung atau irreversibel. Mekanisme kerja memperpanjang efek asetilkolin pada tempat pelepasannya. Contoh ekotiofat, isofluorofat. Yang berikut antagonis kolinergik, dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu antimuskarinik. Mekanisme kerja menyikat reseptor muskarinik yang menyebabkan hambatan semua fungsi muskarinik. Efek samping, konstipasi, hipertemia, pusing, palpitasi. Contoh skopolamin, atropin, ipratropium. Yang kedua, penyekat ganglionik. Mekanisme kerja menghentikan semua keluasan sistem saraf otonom reseptor nikotin. Contoh nikotin, mekamilamin, trimetafon. Yang ketiga, penyekat neuromuskular.
Mekanisme kerja bekerja sebagai antagonis maupun agonis terhadap reseptor yang terdapat cekungan sambungan neuromuskular. Contoh obat: atracurium, dofoturium, metokurin, mifacurium, pancuronium, vecuronium. Yang berikut adrenergik. Adrenergik dibagi menjadi dua, yaitu agonis adrenergik dan antagonis adrenergik. Agonis adrenergik dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang bekerja langsung. Mekanisme membentuk kompleks reseptor khas. Efek samping: palpitasi, sembelit, mulut kering. Contoh: klonidin, dobutamin, epinefrin, metoksamin. Yang kedua, bekerja tidak langsung. Mekanisme kerja: melepaskan katekolamin terutama norepinefrin dari granus-granus penyimpanan di ujung saraf simpatik atau menghambat pemasukan norepinefrin pada membran saraf. Efek samping: sembelit, keram perut. Contoh: amfetamin, tiramin. Yang ketiga, bekerja campuran atau ganda. Mekanisme kerja: merangsang reseptor adrenergik dan melepaskan katekolamin dari tempat penyimpanan atau penghambat pemasukan katekolamin. Contoh: efedrin, fenilpropanolamin, okfopamin. Yang kedua, antagonis adrenergik dibagi menjadi dua, yaitu penyekat beta. Mekanisme kerja: menghambat kerja hormon epinefrin. Efek samping: lelah, sakit perut. Contoh: atenolol, labetalol, metoprolol, nedolol. Yang kedua, penyekat alfa. Mekanisme kerja: menghambat kerja hormon sehingga pembuluh darah melemas dan tetap terbuka. Contoh: doxazosine, phenoxybenzamin, kentolamin, prozosine, terazosine. Sekian penjelasan singkat saya mengenai obat yang bekerja pada sistem saraf, baik sistem saraf pusat maupun sistem saraf otonom. Semoga bermanfaat. Terima kasih.